Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu wa man walah, amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah sekian lama tak bersua, ini untuk momen Ramadan, Idul Fitri, kemudian Syawalan. Nah, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun pasukannya mungkin ya seperti biasa akan ada seleksi alam, seleksi alam. Yang cintanya sejati akan terus bersama kita sampai nanti. Sementara yang cintanya masih ada duanya akan memilih untuk bersama yang lainnya. Alhamdulillah, karena kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan doa keberkahan dan rahmat kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang pencinta Allah yang sejati, yang layak kita jadikan tauladan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu, Bapak yang kami hormati, bahagia rasanya hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Dan untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu Bapak sekalian, apa yang akan kita kaji hari ini? Yang akan kita kaji hari ini adalah kelanjutan dari pelajaran kita yang telah lalu. Ya, lanjutan kita telah lalu. Kita seperti sedang meniti tangga karir. Kita akan membahas pembahasan ilmu kita dari satu tahap akan dilanjutkan ke tahap lain dan selanjutnya. Terutama pada apa? Tentu Ibu Bapak masih ingat 5 bentuk dasar dalam bahasa Arab. Coba kita sebut kembali 5 bentuk dasar dalam bahasa Arab. Terdiri dari untuk satu, Iya. dua. Madin. Ya, kajian kita pada sore hari ini akan bermula dari kenangan kita, ingatan kita terkait dengan 5 bentuk pokok. Terkait dengan 5 bentuk pokok kata. 5 bentuk pokok kata dalam bahasa Arab. Ya, yang pertama namanya apa? Fi'il madi. Ya, fi'il madin, namanya dulu begitu. Fi'il madin atau al-fi'lul madi. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari. Dulu istilahnya fi'il mudhari. Walaupun belakangan kembali lagi jadi tempe orek, jadinya mudhari. Kemudian yang ketiga namanya masdar, ya. Nama masdar. Namanya masdar. Kemudian yang keempat, Sifat. ya, namanya bentuk sifat. Kemudian yang kelima, fi'il amr. Nah, gitu ya. Jadi Ibu Bapak, bermodalkan itu sebenarnya kita melangkah satu aja. Satu langkah lagi. Baik. Coba dari 5 itu ya, 5 nama tadi yang pakai dua kata bentuk berapa? 1, 2, 5. 1, 2, dan 5. 5. Nah, yang kemudian kita kenali itu namanya Fi'il. fi'il. Nah, maka sekarang yang akan kita pelajari, kalau 1, 2, 5
itu 1, 2, 5 itu adalah fiil, lalu 3, 4 bagaimana? Lalu bagaimana yang di luar 1, 2, 3, 4, 5? Kira-kira begitu aja nih ilmunya. Ya, kira-kira itu ilmunya. Bagaimana? Cari, kita ulangi lagi. Kita pernah belajar, ya. Kita pernah belajar apa? 5 bentuk kata. Ya, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5. Bentuk 1, 2, dan 5 itu namanya fiil. Bentuk 3 dan 4 belum ada jenisnya. Nah, di luar dari 1 dan 5 itu belum kita bicarakan. Gitu ya, belum dibicarakan. Jadi gampangnya begini ya, belum gini. Kita ulang lagi. 5 bentuk kata. 1, 2, 5 kita beri nama dulu, dinamai dengan fiil. Kalau 3 dan 4 ya, gampangnya itu isim. Ya, 3 dan 4 itu isim. Bagaimana dengan yang di luar gitu ya? Bagaimana dengan yang di luar dari 5? Ya, ibarat kata ini belum diomongin ini nasib kita ini katanya. Di luar 5 ini kita belum diomongin nasibnya. Kalau belum diomongin kira-kira apa nih? Orang bagi warisan nih kira-kira Padung ya. Orang bagi arisan. Nih anak pertama sudah diomongin buat kamu ini ya, gitu ya. Anak kedua sudah diomongin ya. Anak pertama sudah, anak kedua sudah, anak kelima sudah. Dapat apa itu? Dapat fiil. Kemudian anak yang ketiga, kemudian anak yang keempat, dapat juga itu isim. Bagaimana dengan anak yang di luar dari 5 anak ini? Apa kalau belum diomongin, belum disebut? Kira-kira perasaannya gimana? Belum diakui. Belum diakui. Kalau karena belum diomong, ini anak yang ke-6, kemudian harap-harap cemas. Ah, aku dapat nggak nih? Huruf. Yang ke-6 dan selanjutnya itu harap-harap cemas. Tuh, harap-harap cemas. Dan memang kenyataannya begitu ini. Ya, yang bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, ya harap-harap cemas. Ternyata gitu, ternyata ya namanya orang berharap-harap itu ya dapatnya kecil-kecil. Beda dengan fiil. Ya, anak pertama, kedua, dan kelima. Beda dengan isim tuh, anak ketiga dan keempat. Ini yang ke-6 dan seterusnya ini entah anak yang berapa ini itu harap-harap cemas dan ternyata dapatnya yang kecil-kecil. Katanya apa? Katanya kamu dapatnya itu ya nanti gitu. Nanti kamu ikut ke anak yang pertama ikut fiil, nanti kamu ikut anak yang ketiga, keempat ikut isim. Kira-kira begitu aja nih melangkahnya. Mari kita bicara lebih lanjut. Dalam bahasa Arab, ini kita istilahkan dengan jenis. Istilahkan apa? Jenis. Jenis kata. Berarti level berapa ini kita? Level ke-4. Level ketiga, kita udah sampai di level ketiga target kita. Kenapa? Level pertama itu makna atau arti, level kedua itu bentuk, level ketiga jenis kata. Nah, kalau level keempat nanti baru posisi kata dalam kalimat, mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan dan sebagainya. Jadi kita sebut dengan jenis ya. Ya, jenis kata. Jenis kata dalam bahasa Arab pembagiannya tidak selalu sama ya. Tidak selalu sama dengan pembagian kata dalam bahasa lain. Mungkin ada kesamaannya. Kalau bahasa Indonesia misalnya, ada jenis kata apa dalam bahasa Indonesia? Kata sifat. Kata kerja. Ada kata sifat, terus Kerja. ada kata kerja, terus Keterangan. kata keterangan, terus ada Tempat. kata benda, kata tempat. Ah, itu beda. Setiap bahasa mempunyai cara tersendiri di dalam ya, cara tersendiri di dalam membagi katanya. Ya, karena itu nanti sebaiknya saya sarankan Ibu Bapak sekalian,
ini nama ini ya, yang isim fiil harf ini kita posisikan dia sebagai nama. Sebagai apa? Nama jenis kata. Kalau namanya nama seperti nama Bu Yurneli Harun, mau kemana pun juga tetap namanya Yurneli. Gitu. Mau ke Amerika juga Yurneli. Mau ke Selandia Yurneli. Mau ke India, tapi jangan, lagi coronanya lagi parah. Ya, tapi misalkan juga tetap namanya Yurneli. Jadi Ibu Bapak, hindari kebiasaan menerjemahkan nama orang. Kenapa kalau nerjemahin nama orang bikin orang lain bingung? Kenapa? Saya dulu Ibu, Bapak pernah punya pengalaman. Ibu, Bapak, ini akan menjadi pembeda kita ya, pembeda kita dengan yang lain mungkin, bahwa kita ya jenis pertama namanya isim, walaupun dia belakangan datangnya. Yang kedua fiil, yang ketiga namanya harf. Apa namanya? Harf. Tidak usah diterjemahkan, tidak usah diterjemahkan. Ini nama orang kan kasihan nanti. Nama orang diterjemahkan. Namanya harf. Untuk fiil, rumusnya apa? Kata kuncinya apa? Ada yang ingat fiil? Ada file sama ada subjek dan file teks. Ada yang ingat kuncinya? Nanya ke siapa untuk fiil? Kata kerja apa? Nanya kepada Putri. Putri. F-nya fiil, U pertama perbuatan, U yang kedua waktu, kemudian U yang ketiga pelaku. Biar laku nih. Putri nanya. Nah, kalau ism kita dulu pernah ketemukan dengan kata ism. Apa maknanya dulu? Nama. Iya, gitu. Pokoknya kalau nama isim itu. Nah, tapi bukan hanya sekedar itu ya. Bukan hanya sekedar itu. Lalu kalau bukan sekedar itu apa? Mari kita lihat lebih lanjut. Yang pertama isim nih. Kata yang termasuk isim. Yang termasuk isim yang pertama apa? Kata benda atau nama benda. Ya, karena itu Ibu Bapak ini supaya kita tidak kerepotan nanti kalau belajar, hindari kebiasaan potong kompas itu istilahnya korupsi ya. Ketika mengatakan isim adalah kata benda. Karena apa? Karena kata benda atau nama benda itu hanyalah gitu ya. Hanyalah salah satu bagian dari isim. Sama dengan mengatakan begini. Ibu Bapak, kita kan di rumah ada namanya ruang tamu. Ya. Apakah rumah namanya ruang tamu? Tidak. Tidak. Karena itu jangan kemudian berkata, apa itu rumah? Rumah adalah ruang tamu. Enggak begitu. Sama dengan Ibu Bapak, ya, ada yang berkata isim adalah kata benda. Sama kayak gitu ngomongnya. Tapi kalau orang pintar biasanya sih nggak bingung. Kalau orang pintar biasanya nggak bingung nih. Orang yang belajar pintar nih biasanya bingung. Itu. Orang yang pintar mah biasa aja dibilang. Tuh. Isim adalah kata benda katanya. Atau sama kayak tadi ngomongnya. Rumah adalah ruang tamu. Gitu. Kalau kata orang pintar mah biasa aja begitu. Emang gua pikirin udah pintar. Ya, tapi kalau orang yang baru belajar mikir dia. Gitu. Rumah adalah ruang tamu. Lah kalau begitu dapur bukan rumah ya? Bukan. Dapur itu bukan rumah, dapur ya dapur. Iya, kalau di kampung kan begitu. Kalau di kampung kan begitu. Dapur ya sendiri, rumah ya sendiri. Kamar mandi, kalau sekarang di ini kamar mandi ya kamar mandi, rumah ya rumah. Tapi kalau sekarang ya yang kita orang-orang yang miskin, ya di rumah itu ya kamar mandinya iya, kamar tidurnya iya, dapurnya juga iya. Gitu. Apalah begitu semua ada di situ. Jadi kira-kira yang berkata bahwa
Isim adalah kata benda itu seperti orang yang mengatakan rumah adalah ruang tamu. Gitu. Kalau kita mengatakan bahwa ruang tamu adalah bagian dari rumah. Kata benda adalah bagian dari isim. Nama benda adalah bagian dari isim. Nama apa bahasa Arabnya nama? Isim. Isim. Nah, gitu. Jadi kita bikin gitu ya. Yang pertama yang termasuk ke dalam isim adalah kata benda atau nama benda. Apa saja contohnya? Yang pertama? Ilah. Kata benda atau contohnya banyak kata benda. Apa? Yang pertama contohnya? Kolamun. Yang pertama contohnya ilahun. Ini kayaknya pada nggak baca layar nih. Banyak. Kita baca takut salah, Pak. Ilahun Rasulun Arbun. Iya. Un. Yang pertama contohnya ilahun gitu. Baru lihat lagi. Yang pertama contohnya ilahun. Pun. Ada yang masih ingat artinya? Allah. Tuhannya. Iya, Tolong. bagus. Dari mana nya-nya? Pun. Hanya itu. Iya, ini terus terulang. Padahal ilahun itu satu kata. Oh iya. Iya. Ilahun itu satu kata itu, satu kata itu. Baik, berikutnya. Apa kata berikutnya? Rasulun. Iya. Kata berikutnya apa? Arbun. Iya, berikutnya apa? Maun. Iya, berikutnya apa? Adin. Iya, berikutnya apa? Arrojulu. Iya, Arrojul. berikutnya apa? Imro'atun. Iya, berikutnya. Imro'atun. Iya, berikutnya. Al-Siun. Iya, berikutnya. Muhammad. Iya, berikutnya. Khadijatun. Iya, berikutnya. Khadijatun. Mis. Iya, kemudian yang terakhir. Makkah. Iya. Ini semua termasuk dalam kata benda atau nama benda. Nama benda. Dan ini adalah bagian dari isim. Bagian dari isim. Tapi saya tadi katakan bahwa gitu ya, Ibu, Bapak, rumah kita ini rumah sangat sederhana. Namanya juga pantas ya, terbatas. Rumah sangat sederhana itu semua muanya ada di situ. SSS. Yang kedua, ini beda dengan bahasa Indonesia. Itu ya. Beda dengan bahasa Indonesia. Ya. Ya. Kalau bahasa Indonesia ya memang ini kan kata benda itu beda dengan kata sifat kan, bahasa Indonesia beda kan. Maka menjadi problem kalau ada di antara ibu bapak yang punya ilmu isim adalah kata benda. Padahal realitanya kalau dalam bahasa Indonesia, kata benda itu berbeda dengan kata sifat. Kan nggak mungkin kan mengatakan bahwa isim adalah kata benda, lalu sifat adalah bagian dari isim. Dan itu di nalarnya itu ada sesuatu yang bermasalah kalau berkata begitu. Kalau berkata isim adalah kata benda, sementara sifat bagian dari isim. Maka kita katakan bahwa isim, kata benda, bagian dari isim, nama benda bagian dari isim, sifat juga bagian dari isim. Ya, sifat juga bagian dari isim. Nah, jadi kita punya dua nih, kita punya dua ya untuk menyingkatnya. Yang pertama ini ya kata kuncinya yang pertama adalah nama. Nama itu apa bahasa Arabnya? Isim. Ya, jadi yang pertama isim, ya isim. Kemudian yang kedua adalah sifat. Sifat. Ya, kita ambil yang pertama S ya sifat. Ya. Apa contohnya? Silakan dibaca. Sabirun. Ya, kemudian. As-sabirul. Ya, as-sogir. Kemudian. Wasir. Iya, kemudian
Dolimun. Iya, berikutnya. Hasanun. Hasanun. Iya, kemudian berikutnya. Ghafurun. Iya, berikutnya. Al-mu'min. Iya, berikutnya. Musyrikun. Iya, berikutnya. Mahmudun. Iya, berikutnya. Maklumun. Maklum. Iya, kemudian. Akbaru. Iya, kemudian. Akramu. Iya, kemudian yang terakhir. A'lamu. Ada yang terlupa maknanya? Banyak. Baik dari yang termasuk kategori kata sifat maupun yang tadi kategori kata benda. Isim kategori kata benda, nama benda. Apa ada yang terlupa maknanya? Khadijah nama. Tadi nama orang kan. Khadijah nama. Mislu bagus. Mislu bagus. Kursiun Muhammadun. Baik. Yang dari sifat apa? Ada yang terlupa maknanya? Habir. Luas, dolim, baik, ampun, ingin, sulit, Maklum, Pak Guru. Maklum. Ya. Maklum. maklum itu. Coba 3 huruf dasarnya apa, Pak Adung? Maklum. Mim. Dulu rasanya Pak Adung sudah terlatih ya, kenalin ya. 3 huruf dasarnya. Gitu. Lamim, Pak Guru. Apa? Ain lamim. Iya, bagus. Apa makna dasarnya kalau ain lam mim? Alim. Ilmu, Pak Guru. Iya, bagus. Bahasa Indonesianya apa? Ilmu? Ilmu itu halim. Enggak, bahasa Indonesianya. Tahuan. Dasarnya. Ilmu. Dasar. Kata dasarnya. Tahu, Tahu, Pak Guru. Tahu. Iya, bagus. Kalau ada mim di awal, kemudian wawu sebelum akhir, ada makna apa? diketahui, Diketahui. Iya, bagus. Ada yang ingat nih. Walaupun Pak Adung yang kita ingin bantu, pandu, lupa Pak Adung ya. Ada mim di awal, ada wawu sebelum akhir. Itu bisa menandakan di. Dengan modal tadi tahu, berarti diketahui. Ah, nggak enak. Bikin enak. Diketahui. Iya, Pak Guru. Iya, makasih, Pak Guru. Sekarang udah pakai jet pribadi ya, Pak Adung belajarnya. Nggak pakai sepeda kayu lagi. Sudah? Dan ini Ibu, Bapak sekalian, bentuk sifat dalam bahasa Arab tidak sepenuhnya sama dengan sifat dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Misalnya kalau kita mengatakan ya, mulia ya, al-akram maknanya mulia. Terasa nggak kalau itu sifat dalam bahasa Indonesia? ya, Terasa kan ya? Itu ya. ya, Nah, tapi kalau musyrik, musyrik, berasa nggak kalau dalam bahasa Indonesia itu sifat? enggak, Enggak berasa gitu. tapi kan musyrik tuh Ya, nggak berasa gitu. Karena memang yang disebut dengan kata sifat dalam bahasa Arab itu, di samping ada yang memang seperti sifat bahasa Indonesia, yang termasuk dalam kata sifat bahasa Indonesia adalah yang menunjukkan pelaku, orang yang melakukan. Ya, yang melakukan sesuatu gitu. Ya, kira-kira kalau Ibu Bapak masih ingat bahasa Inggris, itu yang mendapatkan penambahan IR di ujungnya. Gitu. Misalnya teach, ya, teach. Ya, teach. Kalau tambahkan IR di ujungnya jadinya apa? teacher, Ya, teacher itu udah kata sifat. Kira-kira begitu gayanya kalau dalam bahasa Arab. Kalau do, apa do? berbuat, Ya, kalau orang yang berbuat, tambahkan IR, jadinya? bukan, Jadinya doer. perbuatan kalau Siapa yang berbuat nih? Doer katanya. Kenapa dibanting? Kenapa? Doer. Itu ya kira berbeda dengan bahasa Indonesia, tidak sama persis.
Tapi intinya bahwa yang termasuk ke dalam isim yang pertama adalah kata benda atau nama benda. Kemudian yang kedua adalah kata sifat. Kata sifat ini bisa merujuk kepada dua hal, ya. Ada dua hal paling pokok ya. Tapi nanti ada yang lain-lain lagi. Yang pertama adalah sifat seperti bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sebutan untuk orang yang melakukan, ya. Sebutan untuk yang melakukan. Bahkan kemudian nanti berkembang menjadi profesi. Ya, berkembang menjadi profesi seperti dalam bahasa Indonesia misalnya kita punya pedagang, ya misalnya pelajar gitu. Dalam bahasa Arab itu nanti bentuknya jadi bentuk kata sifat. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia pedagang itu bukan kata sifat, pelajar itu bukan kata sifat. Ya, karena itu sebaiknya kita posisikan ini sebagai istilah. Kalau istilah tidak usah diterjemahkan tapi dipahami. Ya. Istilah tidak usah diterjemahkan tapi dipahami. Gitu. Kalau diterjemahkan nanti kacau beliau jadinya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir. Nah, yang termasuk ke dalam isim adalah masdar. Nah, ini lebih jauh lagi nih. Lebih jauh lagi akan membingungkan kita kalau ibu bapak punya ilmu isim adalah kata benda. Yang ketiga ini yang namanya masdar. Masdar itu kata kerja. Kata kerja itu bukan kata benda, tapi kata kerja itu bisa menjadi bagian dari isim. Ya, kata kerja yang mana? Kata kerja yang masuk kategori masdar. Karena itu kita dulu juga punya ilmu, kalau namanya fiil ya sudah, sebut saja fiil. Tidak usah diterjemahkan menjadi kata kerja. Ini bagi orang yang mau menalar sih agak jadi ini nih konslet nih. Kok kata kerja bagian dari kata benda? Enggak nalar saya gitu. Karena itu tidak usah diterjemahkan. Isim ya isim. Ya, nah itu istilah. Isim itu yang pertama adalah nama, yang kedua adalah sifat, kemudian yang ketiga adalah apa? Masdar. Masdar. Apa huruf pertamanya? Mim. M, bukan mim. Masdar itu huruf pertamanya M, bukan mim. Kecuali kalau ditulis bahasa Arab ya. Kalau ditulis bahasa Arab, masdar. Apa huruf pertamanya? Mim. Tapi kalau ini kan tulisnya. Nah, jadi yang pokok ada 3 nih, Ibu Bapak sekalian. Yang pertama adalah I. I ini singkatan dari apa tadi? Nama. Ya, nama apa? Benda. Nama benda atau kata benda. Kemudian S ini singkatan dari apa? Sifat. Kemudian M ini singkatan dari? Iya, jadi ISM itu termasuk isim. Ulang lagi, ISM termasuk ke dalam isim. Iya. Rasanya untuk orang awam ya, untuk orang awam ini cukuplah ya, cukuplah. Daripada ibu bapak sekalian nanti belajarnya kata benda, kata apa namanya? Nama hewan, nama binatang, nama kota, nama apa lagi? Aduh, jauh banget belajarnya. Ini aja lah ya, modal kita, sederhana kita ya. Berarti dari 5 bentuk yang kita pahami, berapa yang masuk ke dalam isim? 3. 2. Masdar ya. Sifat sama masdar. Sifat dan masdar. 2. Yang mana yang 2 itu? Sifat sama masdar. Masdar bentuk 3, sifat bentuk 4. Sedangkan kata benda atau nama benda itu tidak masuk ke dalam 5 bentuk kata. Ya, tidak masuk di dalam 5 bentuk kata. Gitu. Kenapa? Ya, ada pertimbangan tertentu gitu ya. Untuk masdar ini coba kita lihat ya. Karena dia kata kerja yang dibendakan, di dalam memaknainya, pemaknaannya kadang-kadang dimaknai dengan kata benda, kadang-kadang dimaknai dengan kata kerja. Tuh ya, untuk masdar ini. Contohnya apa saja? Kita mulai dari contoh yang pertama. Apa? Qiraah. Apa maknanya? Membaca atau bacaan. Bacaan. Ya, ingat ya ilmu kita dulu,
Kalau masdar itu adalah 2 in 1. Ya, masdar itu 2 in 1. Ya. Tambah lagi ilmunya kalau masdar itu ya, masdar itu ya 3 in 1. Lupa dah Pak Guru, nggak apa-apa. Nanti biar diingatkan kembali. Ilmun, apa maknanya? Mengetahui atau pengetahuan bisa. Berarti rahmah bisa bermakna apa? Kasih sayang atau kasih sayang atau apa? Rahmat. Penyayang. penyayang Atau ya. menyayangi. Nah, begitu dia. Kasih sayang atau menyayangi. Menyayangi atau kasih sayang. Berikutnya, taubah. Bisa bermakna apa? Tobat. Obat atau Misalan. Iya. Kalau dulu seingat ibu bapak makna dasarnya apa? Taubat itu mana dasarnya? Taubat. Tobat kan kembali ke Oh, mana dasarnya dulu? Kembali kepada asal. Ya, makna dasarnya adalah kembali, ya. Ya, bisa bermakna kembali. Du'aun, apa maknanya? doa. Permohonan ya. Bisa bermakna apa? Permohonan. Bisa juga bermakna Memohon. memohon. Nah, Memohon. begitu. Ya, bisa bermakna permohonan, bisa bermakna Memohon. memohon. Berikutnya, ad-dakwah. Dakwah. Menyampaikan Pak Guru ya? Iya, bisa bermakna menyampaikan, bisa juga bermakna Mengetahui. Ini himbauan ya, bukan? ya, diubah saja, bisa bermakna menyampaikan, bisa juga bermakna penyampaian. Itu. Intinya di situ sih, intinya itu. Bisa bermakna apa lagi? Pengumuman. Apa? Berarti bisa pengumuman, bisa juga bermakna Seruan. pengumuman atau mengumumkan kalau begitu. Bisa bermakna undangan, bisa bermakna mengundang. Gitu, ya. Penyiaran. Ya, bisa menyiarkan berarti penyiaran, bisa begitu. Kalau ajakan berarti mengajak gitu. Iya, betul, betul. Lambat banget ya anunya. Kesetrumnya lambat banget. Kesetrumnya lambat banget ya Pak Guru. Padahal tinggal merubah dengan an aja. Iya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Naumun, apa? Naum. Tidur Pak Guru. Tidur. Berdiri, naum, tidur. Iya, baik, tidur. Allah. Tidur. Asal kena naum kan. Dalam bahasa Indonesia itu ya, yang menyebabkan kita agak ini juga ya, tidak cocok menjadi modal belajar bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia sering sekali satu kata itu masuk ke kategorinya itu bisa masuk ke kata kerja, bisa juga sekaligus kata benda. Contohnya tidur. Kalau misalnya kita mengatakan begini, saya mau tidur. Gitu ya. Saya mau tidur. Itu tidur itu kata kerja apa kata benda? Kata kerja. Kalau pertanyaannya, wah tidurnya nyenyak. Iya. Tidurnya itu kata kerja apa kata benda? Wah tidurnya nyenyak. Kayaknya kondisi ya. Sifat. Tidur tuh Kalau ketiduran. Sifat. Ya itu kata benda kalau tidurnya nyenyak gitu. Kata benda. Kalau ketiduran Pak. Beda, beda, gitu. Beda cerita gitu. Kata benda ya. Iya, Tidurnya nyenyak, itu. iya kata benda. Kalau berbeda dengan belajar dengan pelajaran itu kan jelas tegas bedanya. Ya. Kita lanjut berikutnya. Kata berikutnya al-hifzu. Apa maknanya?
Senang ya. Bisa, Al-hifzu. bisa perhitungan. Menjaga. Hafalan. Ya, bisa menjaga, bisa juga apa Menjaga. jadinya? Bisa hafalan, bisa juga Senang. Hafalan atau menghafal. ya, bisa begitu. Ya, bisa hafalan, bisa juga Dan menghafal. menghafal. Nah, bisa itu ya untuk kata al-hifzu. Jazaun. Nah, ini judul pelajaran kita nih. Datang ya. Jazaun. Sudah jadi bahasa Indonesia nih. Mirip-mirip. Udah masuk bahasa Indonesia. Bisa. Imbalan. Apa? Balasan. Balasan. Iya, balasan atau Membalas. iya, balasan atau membalas. Membalas. Gitu. Karena itu Ibu Bapak, sekali lagi sebelum berlanjut itu, saya sudah kasih ini ya, antisipasi warning bahwa kalau Ibu Bapak punya ilmu fiil adalah kata kerja, akan menjadi ini nih agak nggak cocok ya dengan pemahaman kita ini. Ini masdar ini adalah isim. Tapi padahal masdar itu maknanya kata kerja, kan kacau itunya pemahamannya. Karena itu sekali lagi ini untuk mengurangi kebimbangan dalam berpikir, tidak usah diterjemahkan. Isim tetap saja sebut dengan isim, fiil sebut saja dengan fiil, harf juga tetap sebut harf. Ya. Walaupun mungkin kita akan menjadi orang minoritas nih. Itu orang minoritas karena di tempat lain udah diterjemahkan itu. Harf adalah huruf, kan kacau juga itu. Kenapa kacau? Karena kan ini termasuk ke dalam bagian dari kata. Ya kan? Harf itu dalam bahasa Arab adalah bagian dari kata. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia, yang namanya kata adalah gabungan dari beberapa huruf. Huruf itu dalam bahasa Indonesia, huruf itu bukan kata, kata itu bukan huruf. Iya. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Arab nanti, walaupun wujudnya satu, itu sudah bisa jadi kata. Kata apa namanya? Kata harf. Ya, kata harf. Itu. Nah. Sama ini ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Al-hisab. Apa maknanya? Hitungan. Atau Perhitungan. Atau ya, menghitung. gitu ya. Menghitung atau perhitungan. Kemudian berikutnya muhafazah. Ya, punya makna sama, dasar yang sama. Kalau 3 huruf dasarnya sama. Hifzu dengan muhafazah ada 3 huruf yang sama. Hafiz. Ya, ada mana dasar apa di situ? Jaga. Iya, menjaga atau memelihara. Memelihara. Ya, atau pemeliharaan. Yang terakhir, apa katanya yang terakhir? Istighfar. Iya, apa maknanya? Mengampuni. Ada alif sinta. Permohonan ampun. Iya, memohon ampun. Ya, memohon ampun atau permohonan ampun. Itu dia yang masuk ke dalam kategori isim. Jadi isim itu tidak cuma satu. Ya. Isim itu tidak cuma satu. Dari 5 bentuk yang sudah kita biasa kenali, ada 2 bentuk yang masuk kategori isim, yaitu bentuk 3 dan bentuk 4. Dari 5 bentuk yang sudah kita pelajari, ada 3 bentuk yang masuk kategori fi'il. Berarti ini ada satu yang baru nih. Yang baru itu adalah isim, yaitu nama benda atau kata benda. Nah, berikutnya, Ibu Bapak sekalian, yang ISM, apa tadi ISM? I-nya apa?
Nama Isim, benda. Nama, Nama. benda, Dan S-nya apa? Masdar. Sifat. Ya, kemudian sifat. M-nya apa? Masdar. Iya. Itu kita sebut dengan isim pokok. Isim apa? Pokok. Iya, itu pokok di situ. Ya, ada 3 kategori yang masuk ke dalam isim, yaitu nama benda, kata benda, sifat, dan masdar. Nah, kalau ada pokok, berarti ada namanya cabang. Ya, kalau ada namanya pokok, berarti ada namanya cabang. Ya, kita sebut cabang itu sebagai tambahan. Ya, kita sebut sebagai tambahan. Ya, kalau kita ingin mengenali, yang termasuk ke dalam isim tadi, pengenalan itu tetap kita pakai 2 unsur utama bahasa. Apa itu? Unsur utama bahasa. 2 unsur utama bahasa. Apa itu? Hab. Unsur utama bahasa. Arti. 2 unsur utama bahasa itu adalah bentuk dan makna. Apa? Bentuk dan makna. Iya. Artinya apa, Ibu, Bapak sekalian? Yang pertama, kita bisa kenali sebuah kata itu masuk kategori isim berdasarkan maknanya. Itu kenali itu, kita kenali itu. Maka kita tetap ya memposisikan makna itu sebagai level pertama, mulainya dari situ, makna, arti. Karena itu kita dulu punya tradisi apa? Kalau di kelas reguler kita punya tradisi tadarus kamus. Kenapa? Karena itu penting paham arti itu. Ya, penting paham arti. Nah, yang kedua, bisa juga dari bentuk. Ya. Bisa juga dari bentuk. Apa? Kita lihat-lihat itu kata. Kategori isim itu biasanya atau pada umumnya berharokat tanwin. Ya. Atau diawali dengan al. Diawali dengan al. Jadi ini pakai ini nih. Kalau ini jurusnya jurus apa namanya? Jurus mabok nih. Nggak ngerti artinya atau kata apa itu, orang ngerti syairnya, orang ngerti lagunya, apa tuh lagunya Bu Yuni, yang penting joget, ini orang ngerti artinya ya, sing penting apa, sing penting tanwin, sing penting al gitu. Itu tuh jurus mabok gitu, nggak ngerti artinya. Kenapa? Ya kan bingung kalau nggak ngerti artinya itu mah. Tuh, apa ini gitu. Nah, ini catatan berikutnya Ibu, Bapak sekalian. Harokat akhirnya berubah-ubah. Apa maksudnya harokat akhirnya berubah-ubah? Kata yang berjenis isim itu tidak ada baris pasti di akhirnya. Ya, coba kita lihat ya, sebagai contoh di buku kita. Coba di buku 1, kalau Ibu Bapak masih ada di dekatnya gitu, buku 1. Ya. Halaman 10-11. Iya, yang kolom tasrif coba dilihat. Ya. Qara'a Ya, coba lihat itu. Yang fiil madin apa? Fiil madinnya? Qara'a. Ya, karena pada dasarnya kalau fiil madin ya a gitu. Pada dasarnya. Kecuali kalau ada kejadian luar biasa. Kalau mudhari yaqra'u bunyi akhirnya u, memang pada dasarnya begitu mudhari, kecuali kalau ada kejadian luar biasa. Kalau masdar enggak ketahuan itu apakah u, apakah a, apakah i gitu, apakah un, apakah an, apakah in. Karena apa? Karena masdar itu kategorinya sifat. Sifat itu apa?
harokat akhirnya berubah-ubah. Harokat akhirnya berubah-ubah. Ori. Apa bentuk empatnya? Ori itu enggak ketahuan itu bunyi akhirnya, harokat akhirnya. Apa koriun, apa koriu, apa korian, apa koria, apa korian, apa koriin, apa korii. Sebelum nanti di dalam kalimat baru ketahuan. Beda dengan fi'il madin. Kalau fi'il madin belum apa-apa sudah ujungnya kira-kira begitu. Beda dengan fi'il mudhari sebelum apa-apa sudah kira-kira begitu. Beda dengan fi'il amr belum apa-apa, cuma nongol sendiri aja begitu ya, begitu dia lahir aja aja begitu. Nah, aja udah begitu. Udah sukun ujungnya gitu. Tapi kalau ini yang namanya isim, entar dulu. Entar dulu. Apa entarnya? Bergantung kepada fungsinya dalam suatu kalimat. Nah, coba dilihat catatan kakinya apa katanya? Bergantung. Jika kita membaca, apa katanya di buku? Memahami kalimat-kalimat Arab. Ya. Bila kita menemui suatu kata isim berharakat domah, berat dugaan kata itu berfungsi sebagai pelaku atau subjek. Iya, terus? Atau predikat. Iya. Sedangkan bila berharakat fathah, berat dugaan kata itu berfungsi sebagai objek atau keterangan. Iya, begitu ilmunya. Ya. Jadi kita akan mengatakan subjek itu kalau sudah dalam kalimat. Kita akan mengatakan predikat itu kalau sudah dalam kalimat. Kita akan mengatakan objek itu kalau sudah dalam kalimat. Baru itu diketahui itu. Seperti yang tadi Bu Nur mengatakan fa'ilun. Entar dulu kalau kata kita. Kok tiba-tiba lun? Itu kan isim tuh. Isim yang mana? Fa'ilun itu kan sifat. Entar dulu. Kalau nanti dia sebagai mubtada mungkin al-fa'ilu. Kalau nanti dia sebagai objek mungkin al-fa'ila. Kalau nanti sebagai keterangan mungkin nanti fa'ilin. Jadi nggak bisa dari awal udah dipatok pada fa'ilun gitu. Bisa diikuti Bu Nur? Allah Guru. Beda dengan fi'il madin. Itu mah fi'il madin mah merem aja udah. Qara'a udah nggak apa-apa. Qara'tum merem aja udah tum, nggak usah mikirin di mana-mana letaknya. Beda dengan mudhari juga. Tuh. Beda dengan amr juga. Ya, untuk jenis fi'il itu dia bisa sudah sejak awal dia begitu caranya. Sedangkan kalau isim ini entar dulu, tergantung posisinya di dalam kalimat. Kalau sebagai subjek predikat, sebagai subjek predikat pelaku katanya tadi Bu Feni itu dhammah katanya ya. Kalau sebagai objek, sebagai keterangan itu fathah. Begitu juga nanti kalau kasroh. Ya. Bergantung kepada fungsinya dalam suatu kalimat. Ya. Karena itu nanti dalam kajian-kajian kita, Ibu, Bapak sekalian, itu untuk pertanyaan terkait dengan tes wawasan kebangsaan nambah lagi. Tapi kita bukan TWK-nya bukan tes wawasan kebangsaan kita. TWK-nya tes wawasan kata. Nah, gitu. Nanti setelah kita baca sebuah kalimat ya sebagai latihan, apa artinya Pak Adung? Iya, bagus. Sudah artinya begini. Baru pertanyaan berikutnya. Coba dikenali jenis katanya apa itu? Isim, apa fiil, apa harf, begitu. Oke, bagus, sudah dikenalin. Oh, ini isim, ini fiil, ini harf. Kalau itu sudah dikenalin, kita bisa masuk lagi lebih dalam. Ini isim yang mana? Isim yang pokok, apa isim yang tambahan? Oh, kenalin ini. Oh, ini pokok, ini tambahan. Kalau ini isim pokok, pokok yang mana? Pokok yang isim nama, atau pokok yang sifat, apakah yang masdar? Oh, ini bisa nih. Kalau ini isim yang tambahan, tambahan yang mana? Memang pilihannya ada berapa Pak Guru? Pilihannya berikut ini.
Nah, kalau ini penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang perubahan atau perbedaan harokat akhir tergantung posisi di dalam kalimat. Ya, ini contohnya ya. Contoh untuk menjelaskan apa? Menjelaskan makna pernyataan tadi bahwa apa katanya? Berharokat nih, harokat akhirnya berubah-ubah bergantung kepada fungsinya dalam suatu kalimat. Nah, fungsi ini nanti ini level keempat ini, fungsi ini. Ya, fungsi ini nanti level keempat. Kita akan bahas. Contoh yang pertama, wallahu yahdi may yasha'u. Apa maknanya? Allah memberi petunjuk. yang dikehendaki. Dari mana diknya? Orang yang Apa dia yang kehendaki. Orang yang dikehendaki. Dari mana diknya? Biasa. Apa ada majhul di situ? Enggak ada. Ya, Orang yang sebenarnya kehendaki, sih masih ada orang pilihan yang yang lain. kehendaki. Oh, ini karena objeknya disebut duluan gitu. Bisa. Ya itu Allah itu kan sebagai subjek di sini karena itu pokok kalimat. Bicara tentang Allah. Subjeknya tentang Allah. Ketika dia ya fungsinya sebagai subjek di dalam kalimat, itulah Allahu itu. Allahu. Bandingkan dengan kalimat berikut ini. Ati'ullaha wa rasulahu. Apa maknanya? Masih ingat? Allah dan baru Rasul. Berarti itu taat. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bagus. Ati'u fi'il apa? Fi'il Amar. Iya, Amar. domirnya apa? antum. Antum. Iya. Ya, antum. Antum itu artinya apa? Kalian. Kalian. Ya, berarti ati'u maknanya apa? Kalian Kalian taatilah. Iya, kalian taatilah. Taatilah siapa? Allah. Dan Rasul. Ya, itu Dan dalam kalimat Rasul. itu objek, ya. Dalam kalimat tersebut objek. Karena itu Allahnya bukan Allahu lagi, Allah. tetapi Allaha. Itu artinya bahwa sebelum dalam kalimat ya Allah saja kita katakan Allah. Allahu belum tahu, Allaha belum tahu, Allahi juga belum tahu, Allah saja. Jadi bunyi akhirnya itu waqaf, tak berbunyi. Nah, bandingkan kata Allah, qul lillahi syafa'atu jami'an. Apa maknanya lillahi? Kepunyaan Allah. Ya, Milik Allah Allah. mempunyai Mempunyai. kepunyaan Allah. Ya, di situ ada ya, ada li dengan ada Allah, bunyinya menjadi Allahi. Ya, bunyinya Allahi. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang itu. Yang kita perhatikan di sini yang pertama Allah ya. Allah pertama, Allahu, yang kedua Allaha, yang ketiga Allahu lagi, yang terakhir Allahi. Ditambah li jadi lillahi. Itu maksudnya bahwa kata yang berjenis ism, yang berjenis ism, itu harokat akhirnya berubah-ubah tergantung pada fungsi kata tersebut di dalam kalimat. Nanti kita akan bicara lebih lanjut terkait dengan fungsi-fungsi kata di dalam kalimat. Sejauh ini apa ada pertanyaan atau bisa diikuti? Bisa mengikuti tapi masih liar, Pak. Maksudnya bagaimana? Liarnya di mana? Masih bingung itu. Yang mana? Yang bingungnya, Bu? Untuk menentukan itu, Pak, jenis-jenisnya gitu kata. Tadi, Bu, pesannya begini, Bu. Untuk menentukan jenis isim ada dua. Pertama, maknanya. Ada bentuk. Kemudian yang kedua, dari bentuk. Kalau dari segi makna, lihat itu. Apakah dia bermakna kata benda atau nama benda. Atau yang kedua, apakah dia bermakna sifat.
ataukah yang ketiga dia bermakna kata kerja yang dibendakan. Kalau dari segi bentuk Ibu lihat, itu dia pakai alif lam tidak. Kalau tidak ada pakai alif lam, lihat lagi contoh berikutnya. Apakah dia gitu? Apakah dia itu tanwin apa tidak gitu ya? Apakah tanwin apa tidak? Walaupun Ibu tidak tahu artinya sebuah kata, kalau diawali dengan al atau diakhiri dengan tanwin, duga kuat itu adalah isim. Kalau dari segi maknanya tidak dapat. Lihat berikutnya. Lillahi, Allah bunyinya apa? Kaskan ahi. Lillahi, Allah bunyinya apa? Oh, Ya Allah, kas milik Allah. Lillahi, Ya, Allah bunyinya apa? punya i. I. Bunyinya Allahi. Allah. Allahi. Ya, kalau Iya. digabung jadinya lillahi. Bunyi akhirnya apa? I. Isim. Nah, gitu tuh nanti. Kalau lihat dari bentuknya. Kalau bunyi akhirnya i, isim. Bisa gitu? Iya, iya Pak. Sebagai apa dia di situ Pak Guru? Ya, Kalau mentar dulu sebagai apanya. Mentar itu kan fungsi ya. Ntar dulu Tapi dong. ini itu kan soal sebagai apa itu kan fungsinya nanti. Tapi ini untuk mengenali jenis, begitu di bunyi akhirnya ada i, isim. Udah Isim. gitulah gampangnya. Jadi termasuk isim gitu ya, seperti ya Pak ya. Betul, itu tadi cara kita mengenali kalau kita mau pakai jurus mabuk. Oh. Jurus mabuk lihat ada al. Oh, al, Allahu isim. Allah al katanya begitu. Asy-syafa'ah. Ada al, isim. Dulu al dibentuk 3, nasibnya sama dengan apa? Nasib Itu al 4, kan dibentuk 4. 3 atau 4. Iya, nasibnya sama dengan apa dulu al? Dengan Itu apa tuh Pak? Lupa lagi Amsah ya, syairnya. Amsah ya, Amsah Pak. Dulu ceritanya adalah al itu bentuk 3 atau 4, nasibnya serupa dengan ta, mar, Oh iya iya, toh. iya iya, Gitu ceritanya. iya iya iya. Jadi kalau mau pakai jurus mabuk, lihat tuh kata itu. Ada alnya apa tidak? Ada al, isim ini. Ada tanwinnya apa tidak? Ada tanwinnya, isim ini. Kemudian apa berikutnya? Berikutnya apa? Bunyi akhirnya apa? Bunyi akhirnya i, isim nih. Kemudian lihat apa akhirnya? Ta marbutoh, isim ini. Udah begitu. Mabuk itu. Tapi Iya, tadi mabuk. ya lebih bagus pakai ilmu. Ini nama benda, apa kata benda? Ini apakah sifat ataukah ini masdar gitu. Yang mana liarnya Bu Sri Lestari? Ya, Pak. Kalau liar saya bingung, insya Allah saya bisa bantu. Tapi kalau soal lupa ya paling diingatkan kalau soal lupa. Oke. Cara lain yang lebih cara lain yang lebih fundamental lagi itu adalah ibu-ibu bapak kan sudah akrab dengan fiil gitu ceritanya. Kalau ada kata yang tidak termasuk dalam fiil, dugalah isim jika banyakan. Tapi kalau dikit-dikit ya namanya itu harap-harap. Begitu aja cara ini mah cara mabuk lagi ini. Jadi Nggak bagus ini. dari itunya Pak, cirinya di alif lam ya Pak. Terus Ya itu diantaranya itu sama tadi. marbutoh Diawali sama alif lam, diakhiri tanwin, diakhiri kasroh, diakhiri tak marbutoh. Coba, cukup nggak kira-kira ini? Apa masih mau nambah lagi? Diawali al, terus apa tadi? Diakhiri tanwin, diakhiri kasroh, diakhiri tamarbutoh. Ya, ini kalau ini nanti dosis ini nggak cukup untuk membantu mengenali isim, kita tambah lagi. Iya. Iya, baik. Nah, Terima kasih, berikutnya Pak. ini. Terima kasih. Ini adalah tambahan. Ya, ini adalah tambahan. Yang pokok tadi ISM. Ya.
Yang tambahan adalah kata ganti. Nya kemana maksudnya? Kata gantinya. Kata ganti nya kemana? Isim. Ke isim. Ya, ke ism. Isim. Yang termasuk ke dalam ism adalah kata ganti ism. Dulu kita kenal apa pertama kali? Kenal istilahnya apa? Kalau kata ganti istilah Arabnya apa pertama kali dulu? Domir. Domir. Bukan manusia. Pertama kali Kata dulu ganti. kita kenalnya domair. Domair ya, doa. Kalau ada yang mengatakan domir, itu adalah belajar di tempat lain. Domair. Coba lihat aja di pelajaran 3 tuh. Pelajaran 3, buku kita, kata ganti katanya. Istilah Arabnya ad-domair. Kenapa? Karena banyak ini. Itu. Ya. Tetap juga singkatannya i juga nih, tambahan ini. I juga. I dapat dari mana? Kata ganti. Itu. Yang tambahan. Kata ganti. Gitu. Dapatkan i-nya? Atau istilah Arabnya. Ini doma i. Gitu. Doma i. Gitu. Domair. Itu juga termasuk ke dalam isim. Yang berikutnya adalah penunjuknya. Masih ingat apa istilah Arabnya untuk penunjuk? Isyarat itu ya Pak? Apa? Isyarat. Iya, itu ambil S-nya. Isyarat. Ya, ambil S-nya. Ambil S-nya. Itu sehingga IS lagi. Isyarah. Isyarah. Ya. Berikutnya, ya, ini kan pernah kita pelajari ini di alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi. Udah kan? Yang berikutnya yang termasuk juga dalam kategori isim adalah penghubungnya. Apa? Penghubungnya. Ini saya tambah nih istilahnya. Istilah untuk penghubung. Apa istilah untuk penghubung? Istilah Arabnya adalah mausul. Apa? Mausul. Iya. Jadi ini tetap konsisten ini untuk isim, tetap kata kuncinya ISM. Apa I-nya? Isyarah. I kata ganti. I kata ganti. Ya, I kata ganti atau domair. Domair. Apa S-nya? Isyarat. Isyarah. Ya, isyarat. Apa M-nya? M-nya mausul. Mausul. Apa maksudnya mausul? Kata sambung. Penghubung. Iya. Baik, itu dia pelajaran kita. Ini yang bermakna yang itu ya, alladzina ini. Dengan demikian berarti untuk ya sebagai ringkasan kita bicara tentang jenis kata yang disebut dengan isim. Isim tetap ada I-nya, ada S-nya, ada M-nya. Kalau di pokok isim itu isim nama benda, kata benda, S-nya sifat, M-nya apa tadi? Masdar. Sedangkan yang tambahan I-nya kata ganti atau domair, S-nya isyarah, M-nya mausul. Itu dulu Ibu Bapak sekalian. Nanti ini tentu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita bahas, itu pertanda bahwa ada sesuatu yang kita pelajari. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang, mudah-mudahan ya Ibu Bapak sekalian diberikan kesehatan, diberikan sempat, semangat, gitu ya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita. Amin, ya Allah. Untuk hari ini Ibu Bapak sekalian, mari kita syukuri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi dan keaktifan Ibu Bapak sekalian pada kajian kita sore hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.